Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Selamat siang, Bapak dan Ibu dosen serta rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Putu Ega-Yanti dengan NIM 191308107 dari Prodi Kimia semester 5 Fakultas MIPA Undiksa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai LKM 8 Biokimia 2. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan dan bercontoh peranan lemak dalam menunjang proses hidup. Banyaknya lemak yang dibutuhkan oleh tubuh manusia umumnya berbeda-beda, tetapi umumnya berkisar antara 0,5 sampai 1 gram lemak per 1 kilogram berat badan per hari. Orang yang tinggal di daerah bersuhu tinggi dan orang yang bekerja berat membutuhkan lemak lebih banyak. Di dalam tubuh kita, lemak mempunyai beberapa peran penting. Yang pertama yaitu sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah, yang kedua sebagai pelarut vitamin A, D, E, K, yang ketiga sebagai pelindung alat-alat tubuh vital antara lain jantung dan lambung, yaitu sebagai bantalan lemak, yang keempat sebagai penghasil energi tertinggi, yang kelima sebagai penahan rasa lapar karena adanya lemak akan memperlambat pencernaan. Bila pencernaan terlalu cepat, maka akan cepat pula timbulnya rasa lapar. Contohnya yaitu tubuh kita cenderung menuntut makan yang manis-manis setelah makan makanan yang kaya akan lemak. Lemak dalam tubuh kita akan masuk ke dalam proses metabolisme setelah melewati tahapan penyerapan, sehingga bentukan lemak yang memasuki jalur metabolisme lemak dalam bentukan trigliserida. Trigliserida adalah bentuk simpanan lemak tubuh. Pertanyaan nomor 2 yaitu mengenai sebutkan jumlah gugus fungsi dalam struktur berikut. Jumlah gugus fungsinya adalah 2, yaitu asam lemak dan fosfat. Pertanyaan nomor 3 yaitu sebutkan spesies yang bisa mengganti atom X dalam struktur di bawah. Gliserofosfolipid atau fosfogliserida adalah membran lipid yang mengandung 2 jenis asam lemak yang membentuk senyawa ester dengan karbon nomor 1 dan 2 pada gliserol. Karbon ketiga pada gliserol terikat dengan gugus fosfor yang memiliki kepolaran tinggi melalui ikatan fosfodiester. Secara umum, gliserofosfolipid mengandung asam lemak jenuh C16 atau C18 pada C1-gliserol dan asam lemak tak jenuh C18 atau C20 pada C2-gliserol. Spesies yang bisa mengganti atom X adalah atom H, etonalamin, kolin, serin, gliserol, inositol, 4,5-bifosfat, dan fosfatidilgliserol. Pertanyaan nomor 4. Sebutkan penyusun atau komponen penyusun lipid bilayer. Lipid bilayer biologis umumnya terdiri dari yang pertama fosfolipid amfifilik yang memiliki kepala fosfat hidrofilik dan ekor hidrofobik yang terdiri dari dua rantai asam lemak. Yang kedua, fosfolipid dengan gugus kepala tertentu dapat mengubah kimia permukaan lapisan ganda dan dapat misalnya berfungsi sebagai sinyal serta jangkar untuk molekul lain dalam membran sel. Seperti kepala, ekor lipid juga dapat mempengaruhi sifat membran misalnya dengan menentukan fase bilayer. Pertanyaan nomor 5 yaitu jelaskan tanda X dalam mekanisme berikut. Yang terjadi pada tanda X adalah jalur enzim utama untuk menghasilkan senyawa ikasonoid atau jalur enzim siklooksidinase atau COX, jalur suklooksidinase akan menghasilkan turunan senyawa yang disebut sebagai senyawa prostanoid. Asam arakidonat akan mengalami reaksi oleh enzim siklooksidinase menjadi senyawa prostaglandin G2 atau PGG2, lalu PGG2 mengalami reaksi peroksidase menjadi senyawa prostaglandin H2, PGH2, lalu mengalami reaksi sebagai berikut. Yang pertama, oleh PGD, sintase akan diubah menjadi prostaglandin
F2 atau Pg2, selanjutnya oleh PGE, sintase akan diubah menjadi prostaglandin E2 atau PGE2, dapat mengalami reaksi lanjutan oleh PGE 9 keto reduktase menjadi prostaglandin F2 alfa atau PGF2 alfa. Berikutnya, oleh PGI sintase akan diubah menjadi prostaglandin I2 atau PGI2. Lalu, oleh PGD sintase akan diubah menjadi prostaglandin D2 atau PGD2. Yang terakhir yaitu oleh TXA sintase akan diubah menjadi tromboksan A2 atau TXA2 atau kadang disebut prostaglandin A2 atau PGA2. Bagian ujung dari nama senyawa-senyawa prostanoid yaitu PGA, PGD, PGE, PGF, PGG, PGH2, PGH, PGI diberi angka sesuai dengan jenis prekursor pembentuknya. Pertanyaan nomor 6 dari steroid berikut, jelaskan yang mana sebagai prekursor pembentuk kolesterol. Karena steroid merupakan turunan sterol yang memiliki kandungan kolesterol, sehingga dari steroid di atas yang termasuk sebagai prekursor pembentuk kolesterol adalah semuanya. Pertanyaan nomor 7, jelaskan sintesis palmitat dari asetil koenzim A. Sintesis de novo adalah pembentukan asam lemak palmitat dari asetil koenzim A. Asetil koenzim A ini berasal dari glikolisis dan dari katabolisme asam-asam amino. Sintesis de novo terjadi terutama di dalam hati untuk kemudian sebagian besar diangkut dan disimpan dalam jaringan lemak dalam bentuk trigliserida. Urutan proses dari sintesis de novo adalah yang pertama pembentukan malonyl koenzim A. Malonyl koenzim A adalah senyawa yang diperlukan sebagai penambah 2 atom C pada sintesis de novo. Malonyl koenzim A disintesis dari asetil koenzim A yang mengalami karboksilasi dengan katalisis asetil koenzim A karboksilase. Reaksi ini memerlukan energi yang diperoleh dari ATP. Yang kedua, sintesis palmitat dari asetil koenzim A. Di sini, asetil koenzim A berfungsi sebagai primer untuk sintesis lemak. Keseluruhan reaksinya dikatalisis oleh sejumlah enzim yang bergabung dalam kompleks sintase asam lemak. Kompleks ini merupakan dimer yang terdiri 2 monomer identik. Tiap monomernya tersusun atas rangkaian peptida, yang terdiri atas 7 enzim. Aktivitas enzim yang di bagian ujungnya terdapat sesuatu protein pengikat gugus asil. Palmitat itu kemudian dapat disterifikasi membentuk trigliserida atau fosfolipida atau kolesterol ester, sebagian lagi membentuk asam lemak baru dengan pemanjangan rantai desaturasi atau gabungan keduanya. Kedua proses ini palmitat harus diaktifkan terlebih dahulu oleh enzim tiokinase menjadi palmitil koenzim A. Yang terakhir yaitu jelaskan biosintesis palmitat. Gliserol 3-fosfat terutama berasal dari glikolisis, sebagian dari dihidrosinaseton fosfat yang terjadi pada glikolisis yang dikatalisis oleh gliserol 3-fosfat dehidrogenase. Dengan adanya NADH kemudian diubah menjadi gliserol 3-fosfat. Selain itu, pada jaringan-jaringan yang memiliki banyak enzim gliserol kinase seperti hati dan usus serta ginjal, gliserol 3-fosfat dapat dibentuk dengan jalan fosforilasi gliserol secara langsung oleh ATP. Hasil koenzim A diperoleh dari asam lemak yang diabsorpsi dari lumen usus atau dalam sel epitel usus, dari hidrolisis Tg yang terdapat di dalam lipoprotein oleh LPL atau enzim yang terdapat dalam jaringan lemak, dan dari hasil sintesis dalam hati. Aktivitas asam lemak oleh tiokinase ini juga memerlukan ATP. Gliserol 3-fosfat selanjutnya mengalami 2 kali asilasi membentuk 1,2 diasil gliserol fosfat. Kemudian senyawa ini dihidrolisis membebaskan gugus fosfat membentuk 1,2 diasil gliserol. Diasil gliserol mengalami sekali lagi
asilasi menjadi trigliserida atau TG. Selain menggunakan gliserol 3-fosfat, tubuh dapat pula mensintesis TG langsung dari dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. DHAP ini mengalami asilasi menjadi satu asil gliserol 3-fosfat. Jalur sintesis langsung dari DHAP ini masih belum jelas perannya bagi keseluruhan sintesis TG dalam tubuh. Pada sel epitel usus, selain sintesis dari gliserol 3-fosfat yang berasal dari gliserol dan glikolisis, TG juga disintesis langsung dari 70% 2-monoasil gliserol. Bahkan jalur ini memegang peran utama dalam absorpsi pada traktus digestivus. Dengan adanya enzim monoasil gliserol asil transferase, 2-monoasil gliserol yang diabsorpsi dari lumen usus diasilasi menjadi 1,2 diasil gliserol. Satu kali asilasi lagi pada senyawa ini akhirnya menghasilkan trigliserida atau triasil gliserol. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan LKM 8. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam pemaparan jawaban. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.